Iya. Jadi kan emang mana kalau saya di Palembang dulu Sudah aja. betul ini kan termasuk Naron boleh juga. ya. Ada Betawi juga. Taken ya. Iya. Jangan deh. Bantu dulu mau pakai jerian lo, tadi bukan ya. Ada bukan ya. Iya, kalau dia ya. Jadi terbanyak. Bu, aduh wah, mantap, luar biasa bos. Ini foto bareng dulu ya. Depan itu. Ya, oke. Ah, ininya doang jadi. Ya, jauh kan enak. Wah, itu ada yang apa ya? Karena terkontaminasi si algoritma manusia yang dari alat olah pikir, dia yang mengadakan bukan Tuhan yang mengadakan. Dia latih algoritma itu ini. Nah, harusnya kita bila patuh saja katakan saja kata algoritma Tuhan. Itu yang namanya patuh saja, taat saja. Tidak ada algoritma Tuhan yang kedua. Nah, itu didahului oleh algoritma manusia. Keinginan namanya. Jadi pada ketawa dia tarikan yang baik. Iya. Nah, sebenarnya manusia tidak perlu keinginan, tapi mengikuti ketentuan. Gitu. Jika gelombang Tuhan A, maka ikuti kita A. Seharusnya itu ya, tapi karena kita nggak tahu itu hikmat Tuhan, rumusan Tuhan, apa itu susunan gelombang Tuhan kita nggak tahu, maka karena memulai baru ya, maka rumusan algoritma kita sesuai hawa nafsu kita, keinginan kita, terbentuklah algoritma itu di dunia. Sehingga siapa yang berkuasa dari akal yang manusia yang berkuasa itulah menyusun algoritma ini. Dialah yang berkuasa, itulah hasilnya ya good dan itu hasil dari apa ya memang. Akal logika penguasa manusia persatu Doa akal semua nih. pola akal ini kuasa kita kuasa itu yang tidak bermateri, kemudian ingin menguasai tentang materi ini, materi itu makhluk yang jadi kekuasaan itu apapun. Artinya kiat-kiat itu semua kan yang memang ada di dalam diri kita semua ya. Potensi-potensi itu. Potensi itu, nah harusnya potensinya pakai mekaniknya tarik Allah, mekanik Allah, Jalannya ya kayak iya itu. Jadi ada di diri kita mutlakan, naik mutlak itu. Ini sih algoritma, tapi sih kalau dia awal itu dia bergeser. Iya. Pasti Ada reaksi juga. secara otomatis. Yang mutlak menyusul. Jadi berarti ujungnya ini mutlak. Nah, di sisi ini gambarannya. Nanti dari level 0,1 kelak dimutlakan, 0,2 kelak dimutlakan, nanti sampai 1,01 kelak itu dimutlakan. Sudah kita memutlakan baru lagi kembali pada tatanan ajaran agama samawi, ilmu rohani, nur.
Kalau secara sejarah kan jelas bahwa ya setiap agama sama selalu ada rasul, selalu ada utusannya dari dahulu itu. Kemudian di akhir zaman sekarang ini menganggap udah nggak ada nabi, nggak ada rasul. Ya, itu kan ketidaktahuan tokoh itu. Iya. Bahwa agama. Sama adatnya aja banyaknya yang seperti itu tak mulai dari. Ada pun kalau nggak ada berbeda. Jadi itu perlu proses keluaran Perlahan lah ya. Jadi itu lapis langit yang ada di manusia itu adalah wanita. Lapis pertama. Lapis kedua adalah nama. Iya. Lapis ketiga adalah lalu. Lapis keempat adalah manusia. Lapis kelima adalah dewasa. Lapis kelima adalah tua. Lapis ketiga adalah uzur. Itu lapisan yang Bisa nanti. Gantian ini ya. bisa kan anak wah tadi di belakang itu enggak ya dunia aja akhirnya nggak ada Ya, artinya kan ada tingkatan berpikir juga kan. nah itu Kayak anak-anak, anak muda, dewasa, bapak-bapak. itu lapisan Ini kan yang kebanyakan sekarang ini ketika yang maaf gitu ya, itu pada dewasa atau tua kan masih syariat aja kan. berita Iya, masih di Anak sini kecil ya. jadi. Nah, ini yang akan kita usahakan atau kita perjuangkan supaya ini naik level kan berpikirnya. naik kelas Iya, jujur padahal juga sekarangnya naik sana naik. Banyak untuk para penceramah juga pada mengetahui tentang Islam itu ada syariat, ada tauhid, ada hakikat, ada marifat itu Pak ya. Tapi kan yang kebanyakan sekarang yang terjadi para penceramah ya cuma dari buku ceramah lain, ceramah itu lagi nggak mengajarkan teknikalnya. karena beda interpretasi sendiri lewat Dari sekarang Gue awal-awal kecablas gitu. Padahal kan yang dari dulu sistemnya satu aja itu. Wasilah itu. iya tentuan itu sekarang dari itu ada apa Jay? Tinggal lo, biasa aja. jadi itu begitu saya nggak tahu juga saya bukan tahu algoritma Tuhan tidak algoritma Tuhan alif ya turun tengah sama seperti algoritma Tuhan meta di alam meta kan maha meta Iya. turun meta menunjuk ke dunia meta fisik fisik kan Ya, artinya kan ada wilayah-wilayah tertentu seperti yang dikabarkan di Al-Quran ketika Laisa kami Sayul itu di wilayah tengah itu ya, ujung akhirat yang sifat alam itu maha gaib nah terus ketika nurun alam nurnya misalkan di akhirat yang sifat alamnya juga gaib nah itu wujud semua dunia tapi ketika di dunia sifat alam itu wujud wujud nah makanya yang kita cari sifat wujudnya Allah itu pembawa wasilah itu iya wakilnya dia di dunia karena dia lain kami sendiri saya iya Tuhan Maha Esa itu Allah Subhanahu Wa Taala di dunia mewujud sifat karena Allah Subhanahu Wa Taala itu unsur isinya Iya. unsur rahasia kebesaran persifatan berarti kan ketika dikabarkan ulama warasatul anbiya ini jadi ada ulama yang mewarisi fungsi kerasulan gitu iya dari zaman ke zaman dari zaman ke zaman estafet itu karena kalau wadahnya manusia ini kena hukum sesuatu yang bernyawa pasti akan mati gitu ya. ditiupkan sebagian roh pun maka bersifat roh ditiupkan menempati wadah Oh iya. jadi roh nggak ada yang menempati Berarti estafet terus ya. Sampai di akhir zaman ada rasul sekarang ini. Zaman dia zaman. karena zaman itu adalah kehidupan dari sama hidup maka ada kehidupan terus dan kehidupan itu di dunia tetap satu ulama warasatul anbiya atau ulama itu ya kan utusan dia di dunia karena dia pasti dia kan lebih mahal Wakil ini sifatnya berarti kan mewakili yang mengutus. iya Berarti kita menyaksikan wakilnya ini. iya dia yang dohir Iya. Bahkan disebut waliullah ya. Iya, Berarti kan iya. wakilnya Allah ya. betul Karena kita di dunia. Bahasa. Nah, berarti yang kita saksikan ini utusannya dong. Iya, Bukan Allahnya. bukan. Iya. Dia tetap Laisa kami sendiri. Dia mewakili. Dia diwakili oleh Oh, paham. Maka
makanya ketika syahadat 2 kalimat ya. 2 kalimat, nggak bisa satu. Satu adalah yang tidak Iya. diketahui, dan yang diketahui adalah yang kedua. Itulah wujudnya. Cara kita mengetahui ulama waris itu berarti apakah nanti kita tracking ke atasnya dari Nabi Muhammad warisnya ke siapa, warisnya ke siapa, itu ada itu ya. Harus mencari, harus cerdas, jangan membawa di rumah. Berarti ada analisisnya ya Pak ya? Hah? Ada analisisnya berarti ya? Iya. Oh itu berarti yang makna dari suruh nyari wasilah itu, Iya. wakabu ilahi wasilah. Iya. Berarti wasilah itu semacam analoginya ya, tali penghantar. Itu melarikan hubung. Ya. Hantar ke hubung ibaratnya kabar hantaran. Ada sepenuhnya di situ. Yang sifatnya langsung berarti kan? Langsung. Karena kan kebanyakan mengafikan perantara gitu. Yang Ah. kayak nggak sependapat banget itu. Itu hanya bahasa perantara itu kan kayak bolak balik gitu. Iya. Jadi kayak calo. Nggak mungkin juga kan. Tapi di Penghantar sifatnya langsung. Ya? langsung dipakai. Ibaratnya seperti kabel listrik. Nah, kabel listrik itu penghantar. Begitu dimasukkan setrum, langsung ada di situ. Wah, tidak ada perantara lagi. Bahkan juga di drama itu, entah itu hadis putih atau sebuah hadis yang ketika dibilang bahwa sila itu tali penghantar itu yang ujung satunya ada padaku, ujung satunya ada pada kekasihku. Iya, hati Allah, Hati dua Allah. Rasul. Ya, dua ulir amri. Oh kemarinnya setelah itu ulir amirinko. Iya. Ulama waris itu ulir amirinko. Iya, di dunia wujud. Yang di dunianya. Wujud di dunia.